حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Barang siapa masuk ke dalam neraka dari kalangan orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia itu tidak merealisasikan kemurnian la ilaha illallah yang akan menyebabkan dia haram untuk masuk ke dalam neraka. Ada syarat yang kurang. Bal kana fi qalbihi naw'un minasyirik alladzi awqa'ahu fi ma adkhalahu an-nar. Bahkan di dalam hatinya itu ada suatu jenis kesyirikan yang menjerumuskan dia ke dalam suatu perkara yang memasukkan dia ke dalam neraka, menjerumuskan dia ke dalam suatu penyebab masuk ke dalam neraka. Wasyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml. Dan kesyirikan di umat ini lebih samar daripada langkah-langkah semut. Walihada kanal abdu ma'muran fi kulli salatin ayyakul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itulah sang hamba diperintahkan di setiap salatnya untuk mengucapkan di setiap salat dan bahkan di setiap rakaat menurut jumhur, berbeda dengan pendapat Hanafiyah. Mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wasyaitanu ya'muru bisyirki wan nafsu tuti'uhu fi dzalik. Setanlah yang memerintahkan manusia untuk berbuat kesyirikan dan jiwa manusia menaati setan tadi di dalam seruan itu. Fala tazalun nafsu taltafitu ila ghairillah imma khaufan minhu wa imma raja'an lah. Maka terus menerus jiwa orang tadi menoleh kepada selain Allah. Boleh jadi karena takut kepada setan atau boleh jadi karena mengharapkan sesuatu dari setan. Fala yazalul abdu muftaqiran ila takhlisi tauhidihi min syawa'ibis syirik. Maka senantiasa hamba itu sangat memerlukan untuk memurnikan tauhid dia daripada campuran-campuran kesyirikan. Memerangi jiwa itu harus senantiasa dilakukan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walamma alima adullahi iblisu annal madara 'alal qalbi wal i'timadi 'alaihi bahwasanya wal-i'timada alaih, manakala musuh Allah yaitu iblis mengetahui bahwasanya poros peredaran manusia itu pada hati dia dan sandaran itu adalah ada pada hati dia, inti manusia ada pada hatinya. Ajlaba alaihi bil wasawis, maka setan pun, iblis pun mendatangkan bisikan-bisikan kepada hati manusia. Wa aqbala biwujuhi syahawati ilaih, dan menghadapkan berbagai jenis syahwat-syahwat, keinginan-keinginan jiwa kepada hati tersebut. Wa zayyana lahu minal ahwali wal a'mali ma yasudduhu bihi 'anit thariq. Dan setan memperindah untuk hati tadi keadaan-keadaan dan amalan-amalan yang menghalangi hati tadi dari jalan yang lurus. Wa amaddahu min asbabil ghai, harusnya ada titik dua, asbabil ghai. Dan iblis tadi mendukung dengan sebab-sebab, mendukung bisikan tadi dengan sebab-sebab kesesatan al-ghai bima yaqta'uhu an asbabit taufiq, yang menghalang, yang mematahkan atau yang memutuskan dia dari sebab-sebab taufik. Wa nasabalahu minal masayidi wal habaili ma in salima minal wuqu'i fiha lam yaslam min an yahsulalahu biha ta'wiq. Dan setan memancangkan
atau menancapkan untuk hati tadi berbagai masyayid. Masyayid yaitu jebakan-jebakan, soid yaitu perangkap, wal habail dan tali-tali yang mana kalaupun dia selamat dari terjatuh ke dalam perangkap-perangkap tadi, lam yaslam, tetap dia tidak selamat min ayyasulalahu biha ta'wid, tidak selamat dari adanya rintangan. Dia mampu menyelamatkan diri tetapi dia sempat mengalami rintangan-rintangan, waktunya jadi sempat terpakai atau termakan untuk proses penyelamatan diri tadi, ada halangan. Fala najata min masayidihi wa makayidihi illa bidawamil isti'anati billahi ta'ala. Maka tidak ada keselamatan dari perangkap-perangkap dan tipu daya setan tadi kecuali dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kembalinya kepada apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ta'arrudi li asbabi maradhatih, dan senantiasa berusaha memenuhi sebab-sebab keridhaan Allah. Ta'arrud yaitu berusaha mencari sebab-sebab keridhaan Allah. Waliltija'il qalbi ilaih, dan penyandaran hati kepada Allah, senantiasa menyandarkan hatinya kepada Allah, bukan kepada kecerdasan diri sendiri. Wa iqbali alaihi fi harakatihi wa sakanatih, dan senantiasa memusatkan perhatian kepada Allah di seluruh gerakan dia dan di seluruh sikap tenang dia. Segala aktivitas dan sikap diam betul-betul dipusatkan untuk Allah Ta'ala. Wa tahaqquqi bi zullil ubudiyah, dan at-tahaqquq yaitu realisasi, memastikan kehinaan ibadah alladzi huwa aula ma talabbasa bihil insan, yang mana menghinakan diri untuk ibadah itu adalah amalan yang paling utama, yang lebih utama untuk dilakukan oleh manusia. Talabbasa, senantiasa menghiasi diri dengan itu. Bukan sholat dengan sombong, tapi sholat dengan merendahkan diri. Bukan doa dengan congkak, tetapi doanya penuh dengan ketundukan diri, dan seterusnya. Liyahsulalahu dukhulu dhaman, agar dia mendapatkan, yaitu apa? Masuk ke dalam jaminan Allah Ta'ala. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya para hambaku itu, engkau wahai setan tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Agar masuk di dalam istilah ibadi, masuk ke situ kalau apa? Kita senantiasa menghinakan diri dengan ubudiyah kepada Allah. Fahadhil idhafatu hiyal qati'atu bainal abdi wa bainas syayatin, maka penisbatan ini adalah pemutus hubungan antara hamba dengan para setan. Ketika Allah sudah menyandarkan orang ini kepada dirinya, ibadi, dia termasuk dari para hambaku yang terpilih, maka ini menyebabkan hubungan putus. Setan tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap hamba yang tipenya seperti ini. Wa husuluha sababu tahqiqi maqamil ubudiyah, dan untuk mendapatkan dan dihasilkan masalah ini, husuluha, dihasilkan idhofah macam tadi, sudah diakui sebagai hamba Allah, itu adalah disebabkan karena realisasi dari maqamul ubudiyah, posisi peribadatan li rabbil alamin, kepada penguasa alam semesta. Semakin bagus ibadah, maka semakin dekat dia dengan Allah. Wa isyarul qalbi ikhlasul amal, dan caranya adalah dengan memberitahu jiwa kita. Isyar yaitu iklam, memberitahu, menjadikan dia merasakan. Merasakan apa? Ikhlasul amal, pemurnian amalan hanya untuk Allah. Hati selalu harus diingatkan untuk beramal karena Allah, bukan karena manusia. Wa dawamal yakin, dan senantiasa merasa yakin akan benarnya jalan ini, jalan yang telah diketahui dengan dalil-dalilnya, tidak senantiasa ragu. Kalau ragu, mudah untuk dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Fa idza ashrabal qalbal ubudiyatu wal ikhlas, kemudian apabila peribadatan dan keikhlasan itu telah terserap ke dalam jiwa,
ke dalam hati, shara indallahi minal muqarrabin, maka dia menjadi orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Wa syamalahu istitsna, dan dia akan tercakup ke dalam perkecualian tadi, perkecualian ayat yang semacam itu yang sebelumnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hambamu, lagi-lagi kepada apa? Idhofah, hamba Allah, hamba yang khusus. Kecuali para hambamu di antara manusia yang telah dimurnikan. Caranya bagaimana agar dimurnikan? Yaitu senantiasa hatinya itu teresap ke dalam jiwanya ubudiyah dan keikhlasan untuk Allah. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Wa qala Allah subhanahu, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Hanyalah kekuasaan setan itu menimpa atau berlaku kepada orang-orang yang setia kepada setan dan orang-orang yang menyekutukan setan, berbuat syirik dengan setan. Jadi semakin ikhlas dan tauhid, semakin selamat dia. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fatadammana dzalika amrayn. Maka ayat ini mengandung dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, nafyu sultani, yaitu meniadakan kekuasaan setan, wa ibtaluh, dan yaitu membatalkan kekuasaan setan ala ahli tauhid wal ikhlas, terhadap ahli tauhid dan keikhlasan. Wasani, ayat yaitu kandungan yang kedua, isbatu sultanihi ala ahli syirki wa ala man tawalla. Allah menetapkan adanya kekuasaan setan terhadap orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang setia kepada setan itu sendiri. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Wa qala ta'ala, menukilkan dari ucapan Nabi Ibrahim, ya abati la ta'budis syaitana inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Ar-Rahman. Kuncinya adalah jangan berbuat syirik. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah tentang ayat ini, ya abati la ta'budis syaitan, la tuti'hu fi ibadatika hadhil asnam. Jangan engkau menaati setan di dalam bisikan dia untuk menyembah patung-patung. Setan mengajak dirimu untuk menyembah patung. Fa innahu huwa da'i ila dzalik, karena setan itulah yang menyerukan peribadatan kepada patung-patung. Waradi bih, dan setan meridhai amalan semacam tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam agar kalian jangan menyembah setan. Wa qal iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidaklah kaum musyrikin berdoa kepada selain Allah kecuali yaitu berupa inas, berhala-berhala yang dipanggil dengan nama-nama muannas, nama-nama perempuan itu. Dan tidaklah mereka berdoa kecuali kepada setan yang sangat membangkang. Hakikatnya peribadatan itu adalah kembalinya kepada setan. Wa qauluhu inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Penyayang. Mukhalifan mustakbiran an ta'ati rabbih. Setan itu senantiasa menyelisihi dan menyombongkan diri dari ketaatan kepada Rabb-Nya. Fataradahu wa ab'adah, maka Allah mengusir dia dan menjauhkan dia. Fala tattabi'hu tasir mithlah, maka jangan engkau mengikuti setan karena engkau akan menjadi seperti dia. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabum minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya saya takut engkau akan disentuh suatu siksaan dari Ar-Rahman. Ala syirkika wa isyanika lima amaraka bih. Dikarenakan kesyirikanmu dan kedurhakaanmu terhadap perintah dia. Baik, beliau mendatangkan nama Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, dan tuntutan kasih sayang adalah tidak menyiksa.
tapi ternyata karena dosanya terlalu besar yaitu kesyirikan, Allah Ta'ala menimpakan azab. Ini isyarat bahwasanya memang kesyirikan itu adalah dosa terbesar, sampai-sampai Ar-Rahman pun menyiksa. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau menjadi teman dekat setan, yakni fala yakuna laka maula wala nasiran wala mughithan illa iblis, fala yakunu. Tapi kalau ini jawaban dari yang sebelumnya berarti memang fatakuna berarti fala yakuna. Engkau tidak memiliki penolong, tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki penyelamat kecuali iblis. Ternyata iblis pun tidak mampu menyelamatkan dia nantinya. Walaisa ilaihi wala ila ghairihi minal amri syai'. Padahal iblis ataupun yang lainnya itu tidak berwenang terhadap urusan ini sedikit pun. Urusan untuk menyelamatkan atau mencelakakan ini bukan di tangan iblis. Bal ittiba'uka lahu mujibun li ihatatil azabi bik. Bahkan pengikutanmu terhadap iblis itu mengharuskan engkau diliputi oleh suatu siksaan. Siksaan akan meliputi dirimu. Kama qala ta'ala, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Seperti firman Allah Ta'ala, demi Allah, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu, kemudian setan itu memperindah amalan-amalan mereka, padahal mereka di atas kesyirikan. Fahuwa waliyuhumul yauma walahum adzabun alim. Maka pada hari ini, yaitu di hari kiamat, setan itu yang menjadi pemimpin mereka dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Walaupun iblis yang menjadi pemimpin, ternyata dia tidak mampu untuk menyelamatkan dan melindungi pengikutnya dari api neraka. Semuanya bersatu di dalam neraka. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Farriya'u wa umumu syirki sababun litasallutis syaitani 'alal insan. Maka riya dan keumuman syirik itu sebab dikuasainya manusia oleh setan. Fal ikhlasu wa umumut tauhid sababun najati wassalamah. Berarti keikhlasan dan keumuman tauhid itu adalah sebab keselamatan. As-salis, sebab yang ketiga untuk selamat. At-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala, bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Baik, siapa yang mendefinisikan tawakal? Apa itu tawakal? Apa makna tawakal? Tawakal, siapa yang tunjuk jari? Kalau salah tidak dihukum. Tafadhal. Baik, jawaban yang bagus. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dan sebelum beliau Imam Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, yaitu yang namanya tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' au daf'is syarr, yaitu jujurnya ketergantungan hati kepada Allah Ta'ala di dalam mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan dan menolak keburukan dan kerusakan, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Tayyib. Inna tawakkula 'ala Allah sababun lin najati minasyaiton. Sesungguhnya bertawakal kepada Allah termasuk sebab keselamatan dari setan. Qala Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, setan yang terlaknat itu. Yang kalaupun dia naik ke langit, dia akan dilempari dengan bintang-bintang berekor. Rajim punya beberapa makna. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Ini sisi pendalilannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ini juga dalil tauhid. Kenapa? Karena 'ala rabbihim jar majrur harusnya diakhirkan. Tapi apa? Diajukan di sini sebagai bentuk hasr wal ikhtisas, pengkhususan dan pembatasan. Sebagaimana kaidah yang terkenal di kalangan kita, di kalangan Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas.
mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan, itu memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Jadi betul-betul tawakalnya hanya kepada Rabb mereka, bukan kepada yang lain. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kullu man khafa syai'an ghairallah sullita alaih. Setiap orang yang takut kepada sesuatu selain Allah, justru perkara itu akan dikuasakan kepadanya. Maka jangan kita ajari anak-anak kita untuk takut kepada hantu atau takut kepada dedemit atau yang semacam itu, arwah-arwah nenek moyang, jangan. Karena kalau anak itu kemudian takut kepada selain Allah, justru selain Allah tadi akan menguasai jiwanya. Kama anna man ahabba ma'allahi ghairah udziba bih. Sebagaimana barang siapa mencintai bersama Allah sesuatu yang lain, dia akan disiksa dengan apa yang dia cintai tadi itu. Baik, dan ini ma'ruf dan pembahasannya ada di Fathul Majid. Akan disiksa dengan apa yang dia cintai itu sendiri, kalau itu bukan Allah Ta'ala, kalau itu bukan karena Allah. Wa man raja ma'allahi ghairahu khudhila min jihati. Barang siapa mengharapkan bersama Allah sesuatu yang lain, dia akan ditelantarkan dari jalur yang dia harapkan tadi. Mengharapkan pertolongan dari selain Allah, justru dia menjadi terlantar dengan sebab apa yang dia harapkan itu. Wa hadhihi umurun tajribatuha takfi an adillatiha. Ini adalah perkara-perkara yang mana pengalaman-pengalaman tentang itu mencukupi kita dari dalil-dalilnya. Dalil-dalil banyak tentang masalah ini karena al-jaza' min jinsil amal. Dan juga karena kaidah yang lain, muamalatul mubtil binaqidi qasdih. Pelaku kebatilan itu akan diperlakukan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Hanya saja kata Imam Ibnul Qayyim, tidak perlu dalil pun, pengalaman yang ada telah menunjukkan seperti itu. Wan nafsu la budda an tatatayyar. Dan jiwa manusia pasti akan merasakan suatu kesialan. Senang, yaitu mudah untuk merasa sial dengan suatu perkara. Walakinnal mu'minal qawiyya al-imanu yadfa'u mujibata tayyurihi bitawakkuli 'ala Allah. Tetapi seorang mukmin yang kuat keimanannya, kenapa al-imanu di sini harokatnya? Al-qawiyyal imanu. Kenapa imanu? Kenapa harokatnya adalah di dhammah? Siapa yang mencoba? Kalau salah tidak dipenjara. Ya? Apa? Naat dari apa? Dari mukmin atau qawi? Dari apa? Mukmin. Tayyib. Belum tepat. Bukan naat. Kenapa? Karena tadi lakinna dia ditasydid. Lakinnal mu'minal qawiyya al-imanu. Tidak mungkin ini naat karena naat mengharuskan apa? Adanya tabaiyah, harokatnya harus sama. Bahkan kalaupun misalkan kita membaca lakinil mu'minul qawiyyul imanu, iman tidak mungkin dia adalah sebagian naat. Karena naat bukan berupa masdar pada asalnya, kecuali kalau kita masuk dalam sastra yang agak dalam itu mungkin, tetapi itu pun tidak sesuai nantinya. Al-mu'minul imanu itu tidak mungkin. Berarti kenapa al-imanu? Siapa yang mencoba? Ya. Fa'il dari al-qawiyah. Kenapa? Itu sudah betul. Tapi hujahnya apa? Ayo, tamam. Itu jawaban yang tepat. Barakallahu fik. Al-qawi ini adalah isim fa'il yang ya'malu amalal fi'il. Berarti apa? Dia memerlukan fa'il itu sendiri. Fa'ilnya adalah apa? Al-imanu. Akan tetapi seorang mukmin yang keimanannya kuat, begitu cara menerjemahkannya, yadfa'u mujibata tayyurihi bitawakkuli 'ala Allah. Dia akan berusaha menolak perkara yang mengharuskan perasaan sial tadi dengan cara bertawakal kepada Allah. Dan ini dibahas di dalam apa? Fathul Majid dan sebagainya. Tidak perlu ketika kita keluar rumah tahu-tahu ada cicak jatuh, oh ini sial. Enggak perlu. Kita tawakal pada Allah. Bukan cicak yang mengurusi masalah nasib kita, dan tidak pula dia itu yang meramal nasib kita.
Kecuali kalau cicaknya sebesar rumah, ya memang sial, sakit badan kita. Tayyib, fa inna man tawakkala 'ala Allahi wahdahu kafahu min ghairihi. Barang siapa bertawakal kepada Allah semata, Allah akan mencukupi dia dari yang lain. Qala ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan yang bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan setan itu hanyalah menimpa atau berlaku pada orang yang setia kepadanya dan berbuat syirik kepadanya. Mereka berbuat syirik kepada setan. Walihada qala Ibnu Mas'ud. Oleh karena itulah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma minna illa," yakni man yuqaribut tatayyur. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali ada atau dirinya itu mendekati tatayyur. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan perasaan sial tadi itu dengan tawakal kepadanya. Ini orang mukmin. Baik, kita baca catatan kakinya. Ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "At-tiyaratu syirik." Merasa sial dengan tanpa alasan yang benar itu adalah suatu kesyirikan karena menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah. Wa ma minna illa, tidak ada seorang pun dari kita kecuali mengalami yang seperti itu. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, tetapi Allah menghilangkan itu dengan ketawakkalan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qauluhu wa ma minna illa min kalami Ibnu Mas'ud. Ini dari ucapan Ibnu Mas'ud, bukan hadis Nabi. Udrija fil khabar. Lafaz ini dimasukkan ke dalam hadis. Sebagian rawi menyangka itu bagian dari hadis, padahal ini kalam Ibnu Mas'ud. Wa qad bayyanahu Sulaiman bin Harb Syekhul Bukhari, dan ini telah diterangkan oleh Sulaiman bin Harb Syekh Al-Bukhari fi ma hakahu Tirmidzi anil Bukhari anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Tirmidzi dari Bukhari dari Sulaiman bin Harb. Wa inna ma ja'ala dzalika syirka, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tatoyur itu sebagai kesyirikan, li'tiqadihim anna dzalika yajlibu naf'an aw yadfa'u dhurra. Karena mereka dulunya meyakini bahwasanya alamat-alamat tadi itu akan mendatangkan suatu manfaat atau menolak adanya bahaya. Kalau telapak tangannya gatal, oh ini ada rezeki mau datang misalkan. Ini tidak boleh, enggak ada kaitannya apa-apa. Tayyib, faka'annahum asyrakuhu ma'allahi ta'ala. Maka seakan-akan mereka itu menyekutukan hal itu dengan Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Wa qauluhu walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tentang ucapan Ibnu Mas'ud, akan tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan tawakal. Isyaratun ila anna man waqa'a lahu dzalika fasallama lillah. Di sini ada isyarat bahwasanya barang siapa mengalami itu di dalam hatinya, ada perasaan oh jangan-jangan sial, jangan-jangan menimbulkan kecelakaan, tapi dia menyerahkan urusan kepada Allah, lam ya'ba bittiyarah, dia tidak peduli dengan perasaan sial tadi, tetap berangkat, tetap menjalankan kegiatannya sehari-hari. Annahu la yu'akhadhu bima uridalahu min dzalik, bima aradalahu min dzalik. Dia tidak dihukum dengan perkara yang mendatangi hatinya semacam tadi. Sekedar bisikan lalu disingkirkan dengan tawakal. Ini tidak apa-apa. Selesai dari Fathul Bari. Kita kembali ke atas. Qala Imam Sa'di rahimahullah, fa inna syaitana laisa lahu sultan, ay tasallut. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan. Tasallut sama, yaitu kekuasaan. Alal ladzina amanu wa ala rabbihim wahdahu la syarikalah, terhadap orang-orang yang beriman dan hanya kepada Rabb mereka semata tanpa ada sekutu untuknya, yatawakkalun, yaitu bertawakal, bersandar, berserah diri.
Fayadfa'ullahu 'anil mu'minina al-mutawakkilina 'alaihi syarras syaitan. Maka Allah menolak dari orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya kejelekan setan. Wala yubqi lahu alaihim wala yabqa lahu alaihim sabil. Dan tidak tersisa untuk setan terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal tadi jalan. Tidak ada jalan untuk menyesatkan dia. Baik, selesai dari tafsir As-Sa'di. Ar-Rabi', sebab yang keempat, al-isti'adzatu minasyaiton, memohon perlindungan dari setan. Jelas ini adalah salah satu dari sebab yang paling jelas agar terlindung, ya, minta perlindungan. Qala Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Wa imma ini adalah in dengan ma, in syartiyah. Ma-nya adalah sebagai silah saja, sebagai silah. Dan apabila ada suatu godaan atau gangguan yang menimpa dirimu dari setan, nazghun sebagai apa? Sebagai fa'il dari yang zagon, suatu gangguan atau godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, ayya waqt, imma, in dan ma, yaitu kapan saja, kapanpun engkau mengalami itu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan. Wa fi ayyi hal, dan dalam keadaan apapun, hal yudzakar wa yu'annas, boleh ayati hal, boleh ayyi hal. Yang zaghannaka minasyaitonin nazg, tahussu minhu biwaswasah, yaitu engkau merasa ada suatu bisikan dari setan. Wa tasbitun anil khair, wa tasbitin anil khair, engkau merasa ada suatu hambatan untuk berbuat kebaikan. Tasbit yaitu apa? Pelemahan, membuat orang jadi lambat. Au hasin ala syarr, engkau merasakan ada suatu dorongan untuk berbuat kejahatan. Wa i'azin ilaih, dan sama ini dorongan menuju kepada kejahatan tadi itu. Fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Iltaji wa'tasim billah, yaitu bersandarlah dan berlindunglah billah kepada Allah. Ini tasdidnya harusnya dibuang. Wahtami bihamah, dan ini sama semua maknanya. Ihtami yaitu apa? Mencari perlindungan dan pemeliharaan. Mohonlah pemeliharaan kepada Allah. Fa innahu sami'un lima taqul alimun biniyatika wa dha'fik, karena Allah mendengar apa yang engkau ucapkan dan Dia Maha tahu tentang niatmu dan kelemahanmu. Qul a'udzu billah wa quwwatul tijaika lahu. Kalau maktuf kepada sebelumnya wa quwwatil tijaika lah, yaitu Allah tahu tentang niatmu, tahu tentang kelemahan dirimu, dan tahu kuatnya penyandaran dirimu kepadanya. Fasayahmika min fitnatih, maka Allah akan memelihara dirimu dari fitnah setan. Wa yaqika min waswasatih, dan melindungi dirimu dari bisikan-bisikan dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah saya berlindung kepada Rabb manusia. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Wa qala Allah subhanahu, dalil lain tentang isti'adzah. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan. Hamazat, sentuhan atau dorongan, yaitu godaan. Dan saya berlindung kepadamu, wahai Rabbku, dari kedatangan mereka. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, makna isti'adzah adalah astajiru bi janabillah, saya berlindung dengan kebesaran Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, an yadurrani fi dini, dari
bahaya yang dia timpakan ke dalam agama saya, au dunyai, atau ke dalam dunia saya, au yasuddani an fi'li ma umirtu bih, atau menghalangi saya dari pengerjaan apa yang saya diperintahkan untuk melakukannya, au yahussani ala fi'li ma nuhitu an, atau dari dorongan dia untuk melakukan apa yang saya dilarang dari melakukannya. Fa inna syaitana la yakufuhu anil insan illallah. Karena setan itu tidak ada yang mampu menahan dia dari manusia kecuali Allah. Hanya Allah yang mampu melindungi kita dari setan, tidak ada yang lain. Walihada amara Allah Ta'ala bi musana'ati syaitanil insi wa mudaratihi bi isda'il jamili ilaih. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memerintahkan kita memperlakukan musana'ah, yaitu apa? Melakukan suatu negosiasi, musana'ah. Mudarah, yaitu kita melakukan semacam basa-basi, semacam politik kepada setan dari kalangan manusia. Bagaimana untuk menahan kejelekan setan dari kalangan manusia? Bi isda'il jamili ilaih, dengan melakukan yang bagus-bagus. Kalau kita berbuat baik, insya Allah banyak setan manusia yang tidak lagi berbuat buruk kepada kita, menolak kejelekan dengan cara yang baik. Liyaruddahu tab'uhu amma huwa fihi minal adha, agar karakter dia itu menolak dirinya dari gangguan yang ada pada dirinya. Karena karakter manusia, walaupun dia jahat, kalau ada orang berbuat baik pada dia, maka dia cenderung akan bersyukur dan berbuat baik juga. Ini adalah karakter asli manusia. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Al-qalbu majbulun ala mahabbati man ahsana ilaihi wa bughdi man asaa ilaih. Jiwa itu, hati itu tercetak untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk kepadanya. Maka agar orang-orang tidak menyakiti kita, kita usahakan untuk berbuat baik kepada dia. Dengan sebab itu ada pensyariatan, apa itu namanya, yaitu ta'lifil qulub kepada sebagian orang-orang kafir. Demikian pula yang lain-lain dari kalangan muslimin menolak kejahatan tetangga dengan apa? Kita rajin berbuat baik. Paling tidak kita salam, paling tidak kita tersenyum setiap hari. Insya Allah paling tidak akan terhalangi kita dari kejahatan dia. Wa amara bil isti'adzati min syaitonil jin. Dan Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari setan jin. Karena tidak ada istilah perdamaian dan basa-basi serta politik dengan setan jin. Tidak ada istilah itu. Kalau manusia masih mungkin untuk dilunakkan hatinya. Keturunan Adam itu masih boleh dilunakkan hatinya, insya Allah. Tapi dari setan jin ini tidak mampu kecuali dengan apa? Isti'adzah saja. Li'annahu la yaqbalu rishwatan wa la yu'assiru fihi jamil. Karena setan dari kalangan jin itu tidak akan mau menerima suap. Kita kasih uang sebanyak apapun, setan akan tetap berusaha menyesatkan kita dan menyakiti kita. Wa la yu'assiru fihi jamil. Amalan yang baik, perbuatan yang bagus tidak akan berpengaruh kepada setan jin. Bahkan dia ingin kita jadi orang jahat. Setelah itu kita dimasukkan ke dalam neraka oleh dia. Na'udzubillah. Li'annahu syirrir bitab, karena memang karakter dia adalah karakter yang sangat jahat. Wazan fi'il, yaitu apa? Mubalaghah. Memang dia itu sangat jahat. Wala yakufuhu anka illalladzi khalaqah. Tidak ada yang mampu menahan dia dari dirimu kecuali sang penciptanya. Hanya yang menciptakan dia yang mampu menahan orang tadi, menahan makhluk tadi. Wa hadzal ma'na fi salasi ayatin minal Qur'an. Dan makna ini ada di dalam 3 ayat dari Al-Qur'an. La a'lamu lahunna rabi'ah. Saya tidak mengetahui ada ayat yang keempat yang semacam ini. Qauluhu fil A'raf, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikanlah pemaafan. Khud ini artinya adalah apa? Mengambil. Tapi kenapa kita menerjemahkan memberi? Ini penerjemahan secara mudahnya saja. Sebenarnya adalah khudhil afwa, yaitu ambil sikap memaafkan. Hendaknya engkau senantiasa memiliki akhlak memaafkan.
Tapi maaf untuk siapa? Kita berikan kepada orang lain, berikan maaf. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Fahadha fima yata'allaku bimu'amalati al-a'da. Ayat ini terkait dengan muamalah kita dengan para musuh minal bashar, dari kalangan manusia. Summa qal, kemudian Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Kemudian dan apabila engkau tertimpa suatu godaan atau gangguan dari setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk setan dari kalangan jin maka tidak ada istilah perdamaian dan kebaikan. Wa qala ta'ala fi surati qad aflahal mu'minun, yaitu surat Al-Mu'minun. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah kejelekan dengan cara yang paling baik. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, dan katakanlah, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan saya mohon perlindungan kepadamu wahai Rabbku dari kehadiran mereka. Untuk setan dari kalangan jin maka yang ada hanyalah isti'adzah. Wa qala ta'ala fi surati Hamim Sajdah, yaitu Fussilat, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang paling baik. Ini untuk manusia. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba saja, idanya adalah fujaiyah, tiba-tiba saja orang yang semula ada permusuhan antara dirimu dengan dirinya berubah menjadi seakan-akan dia adalah penolong yang sangat setia, teman dekat yang sangat setia. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haudzin azim. Tidak ada yang mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan karakter yang bagus ini, menolak keburukan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang mendapatkan itu kecuali orang yang memiliki bagian yang besar dari karunia Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila engkau mengalami suatu gangguan dari setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa minas sunnah, termasuk dalil isti'adzah dari sunnah sekarang, allati dalat alal isti'adzati billah, yang menunjukkan tentang disyariatkannya mohon perlindungan kepada Allah. Hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu an. Qal kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabban. Dalam keadaan ada dua orang yang sedang saling mencaci. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuh. Salah satu dari keduanya wajahnya itu memerah. Bukan ahmar. Kalau ahmar merah, tapi ihmarra ini menunjukkan apa? Masuknya fi'il sedikit demi sedikit. Wazan if'alla. Wantafakhat audajuh, dan urat-urat yang di lehernya itu membesar, mengembang. Banyak darah terpompa dari jantung dia menuju ke otak. Kalau tidak dikendalikan boleh jadi stroke. Memang itu terjadi, naudzubillah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dzaba anhu ma yajid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya mengetahui suatu perkataan yang seandainya dia mengucapkan itu, niscaya akan hilang apa yang dia dapatkan tadi, yaitu apa? Perasaan emosinya atau amarah. Lau qala a'udzu billahi minasyaiton zahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mau mengatakan saya berlindung kepada Allah dari setan, niscaya hilanglah kemarahan yang dia dapatkan tadi. Faqalulah, maka para sahabat adalah penyampai ilmu, mereka pun memberikan nasihat kepada orang tadi. Berkata kepada dia, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaiton. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan. Ini boleh
Ini menunjukkan apa? Jawazur riwayati bil makna. Boleh meriwayatkan dengan makna asalkan tidak sampai merubah makna-maknanya itu. Karena tadi Nabi mendatangkan pola berita, sekarang sahabat menyampaikan dengan apa? Pola perintah. Tayyib. Faqal, maka orang yang dinasihati tadi mengatakan, hal bi junun wa hal bi junun, memangnya saya punya kegilaan? Apakah saya ini orang gila? Disuruh untuk minta perlindungan dari setan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam riwayat yang lain doanya juga muttafaqun alaih, ada tambahan ar-rajim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fihi annal ghadaba fi ghairillahi ta'ala min nazghi syaitan. Di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya kemarahan yang bukan karena Allah Ta'ala itu adalah termasuk dari godaan setan. Buktinya Rasulullah pernah marah dan tidak mengucapkan doa tadi, karena marahnya adalah untuk kecemburuan kepada Allah. Wa annahu yanbaghi li sahibil ghadabi ayyasta'id. Dan dari hadis tadi ada dalil bahwasanya seharusnya orang yang sedang tertimpa kemarahan tadi untuk memohon perlindungan, fayaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mengucapkan isti'adzah. Wa annahu sababun li zawalil ghadab. Dan ini ada dalil bahwasanya isti'adzah itu adalah sebab hilangnya kemarahan. Selesai dari Syarah Nawawi Al-Minhaj. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu amajnunun ana, apakah saya ini orang gila? Dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatil madhkurah, dalam riwayat yang disebutkan itu, wa hal bi min junun, apakah saya ini punya kegilaan? Qauluhu idhab, karena dalam lafaz yang lain orang yang memberikan nasihat ini diusir, idhab, pergilah engkau. Yang memberikan nasihat, huwa khitabun minar rajuli lirrajulil ladzi amarahu bitta'awud. Ini adalah ucapan dari orang yang sedang marah tadi kepada orang yang memerintahkan dia untuk ta'awud. Imdi fi syughlik, pergilah engkau dengan kesibukanmu sendiri, jangan urusi saya. Wa akhlaqa bihadzal ma'mur ayyakuna kafiran aw munafiqan. Lebih layak untuk orang ini, orang yang diperintahkan ini tapi malah menolak bahwasanya dia adalah orang kafir. Kenapa? Dinisbatkan ini Rasul memerintahkan engkau demikian, ternyata malah dia menentang seperti itu. Maka boleh jadi kata Ibnu Hajar orang ini munafik atau kafir, au kana ghalaba alaihil ghadab hatta akhrajahu anil i'tidal, atau dia didominasi oleh kemarahan sehingga kemarahan itu mengeluarkan dia dari kesetimbangan, akalnya tidak seimbang sudah. Bihaitsu zajaran nasihal ladzi dallahu ala ma yuzilu anhu maka nabihi min wahajil ghadab, yang mana dia justru menghardik orang yang memberikan nasihat, yang menunjukkan kepada dia suatu amalan yang akan menghilangkan api kemarahan yang sedang dia alami. Wahaj itu apa? Kobaran. Bihadal jawabi sayyi, dia menghardik dengan jawaban yang buruk itu. Amajnunun ana idhab. Wakil ada yang mengatakan annahu kana min jufatil a'rab, orang ini adalah badui yang kaku memang. Wa dhanna annahu la yasta'idu minasyaiton illa man bihi junun, dia menyangka bahwasanya tidak perlu memohon perlindungan dari setan kecuali orang yang terkena kegilaan. Walam ya'lam annal ghadaba nau'un min syarris syaitan, dan dia tidak tahu bahwasanya kemarahan itu adalah suatu jenis kejelekan dari setan, keburukan yang datang dari setan. Walihada yakhruju bihi an suratih, oleh karena itulah dia keluar dari bentuknya, dari bentuk asli manusia menuju kepada apa? Gambaran amarah syaitaniyah. Wa yuzayyinu ifsada malahu, dan akan memperindah untuk dia perusakan harta yang dia miliki. Kalau sangat marah boleh jadi dia akan membanting gelas atau membanting piring atau enggak tahu membanting apa saja, paling tidak membanting kaki atau menjambak rambut sendiri dan seterusnya. Merusak harta dia sendiri. Ka taqti'i saubih, seperti menggunting-gunting baju sendiri. Wa kasri aniyatih, memecahkan bejana-bejana dia sendiri. Setelah selesai itu baru menyesal, aduh,
au al-aqdami ala man aghdabah. Al-aqdam, wallahu alam apa yang dimaksudkan kalau aqdam, yaitu telapak kaki, tapi kalau iqdam maka maknanya jelas, yaitu apa? Al-iqdam ala man aghdabah, yaitu dia maju ke depan menyerang orang yang membuat dia marah, sudah emosi. Akhirnya timbul perpecahan yang lebih besar. Wa nahwi dzalika mimma yata'atahu man yakhruju 'anil i'tidal, dan perkara-perkara yang seperti itu yang boleh jadi dilakukan dilakukan oleh orang yang keluar dari sikap kesetimbangan. Dohirnya tadi adalah iqdam, yaitu pakai apa? Hamzah yang di bawah itu, kotaknya di bawah, iqdam. Selesai dari Fathul Bari. Wa min adillatil isti'adzati billahi aidan, juga termasuk dalil minta perlindungan kepada Allah. An Abi Salamah, dari Abu Salamah, bukan dari sahabat tapi dari kalangan tabi'in, qala kuntu ara ru'ya a'ra minha ghaira anni la uzmil. Dulu saya pernah melihat suatu mimpi yang saya khawatirkan, hanya saja saya tidak mempedulikan itu. Tidak uzmil, yaitu tidak menceritakan. Hatta laqitu Aba Qatadah, sehingga saya berjumpa dengan Abu Qatadah. Fa dzakartu lahu dzalik, lalu saya menceritakan mimpi itu kepada beliau. Faqal, maka Abu Qatadah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah, mimpi itu dari Allah, yaitu mimpi yang baik sebagaimana dalam riwayat yang lain. Wal hulmu minasyaitan, adapun mimpi yang buruk itu adalah dari setan. Fa idza halama ahadukum hulma, maka apabila salah seorang dari kalian itu melihat suatu mimpi fayakrahu, lalu dia membenci mimpi itu, mimpi yang menakutkan barangkali atau menggelisahkan, falyanfuz an yasarihi salasa, hendaknya dia meludah ke kiri 3 kali. Yang fuz nafasa ini meludah tapi yang sedikit, jangan ludahnya 1 liter, wah itu menjijikkan, cukup sedikit saja. Wal yata'awwad billahi min syarriha, dan hendaknya mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan mimpi tadi. Fa innaha lan tadurrah, karena mimpi itu tadi tidak akan membahayakan dia. Diriwayatkan oleh Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, fahasiluhu salasah, kesimpulan dari amalan ini ada 3. Annahu ada suatu riwayat yang datang falayanfus, yaitu meludah yang sedikit. Wal falayabsuk, nah, kalau ini adalah ludah yang agak banyak, tapi seringnya adalah busuk, itu yang dari tenggorokan. Yang ketiga falyatful, ini adalah meludah yang sangat sedikit. Wa aktsaru riwayat falyanfus, kebanyakan riwayat adalah yang fus, yaitu ludah sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Wa qad sabaqa fi kitabit tib bayanul farqi baina hadhil alfat, telah berlalu dalam kitabut tib, di dalam Sahih Muslim, penjelasan tentang perbedaan lafaz-lafaz ini. Wa man qala annaha, bagusnya innaha, tetapi seperti itu yang tertulis. Wa man qala annaha bi makna, barang siapa mengatakan 3-tiganya ini semakna untuk kasus ini. Wala allal murada bil jami' an-nafas, ini komanya harusnya setelahnya ya. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan 3 lafaz itu kembalinya kepada nafas, yaitu ludah yang sedikit saja. Wa huwa nafkhun latifun bila riq, yaitu hembusan yang sedikit tanpa ada ludah. Yang lain mengatakan nafas itu ada ludah tapi sedikit saja. Wa yakunu tafl wal basqu mahmulaini alaihi majazan, berarti lafaz yang lain itu majaz kalau dibawa kepada nafas. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa innaha la tadurru, bahwasanya itu tidak akan membahayakan dirinya, makna annallaha ta'ala ja'ala hadza sababan li salamatihi min makruh, Allah ta'ala menjadikan amalan ini sebagai sebab keselamatan dia dari perkara yang tidak disukai, yatarattabu alaiha, yang dihasilkan atau diakibatkan dari mimpi yang buruk tadi. Kama ja'ala shadaqata wiqayatan lil mal, sebagaimana Allah menjadikan sedekah itu sebagai perlindungan terhadap harta.
semakin disedekahkan, semakin justru dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Wa sababan lidaf'il bala, dan Allah menjadikan sedekah itu sebagai sebab untuk menolak malapetaka dan mara bahaya. Fayambaghi an yujma'a baina hadhihi riwayat, maka seharusnya riwayat-riwayat ini digabungkan semua. Wa yu'mala biha kulliha, dan semuanya diamalkan. Fa idza ra'a ma yakrah, apabila dia melihat mimpi yang tidak dia sukai, nafatha an yasarihi salasan, hendaknya dia meludah atau meniup ke sebelah kirinya 3 kali, ludah sedikit. Qailan, dalam keadaan mengatakan a'udzubillahi minasyaiton wa min syarriha, atau dengan lafaz yang lain, intinya isti'adzah. Kemudian yang kedua, wal yatahawwal, berarti yang kedua ya. Kemudian yang sekarang yang ketiga, amalan yang ketiga, wal yatahawwal ila jambihil akhar, kemudian berpaling ke sisi badan yang lain. Kalau semula ke kanan, sekarang gantian ke kiri. Wal yusolli, ini adalah yang keempat, hendaknya dia mengerjakan sholat rakaatain, 2 rakaat. Fayakunu qad amila bi jami'ir riwayat, sehingga dia telah mengamalkan semua riwayat. Wa ini qatasara ala ba'dihha ajza'ah, kalau dia mencukupkan diri dengan sebagiannya saja, itu pun sudah apa? Sudah sah. Fi daf'i darariha, untuk menolak bahaya dari mimpi yang buruk tadi, biidnillahi ta'ala, dengan seizin Allah Ta'ala, kama sarrahat bihil ahadits, sebagaimana hadis-hadis telah berbicara jelas tentang itu, tidak disyaratkan sholat. Qala al-qadhi Iyad, wa amara bin nafsi salasan tordan lisyaitan, Rasulullah memerintahkan untuk meludah 3 kali dalam rangka mengusir setan. Alladzi hadara ru'yahul makruhah, yang menghadirkan mimpi dia yang buruk tadi itu. Tahqiran lah, kita meludahi dia untuk apa? Untuk menghinakan dia. Wastiqzaron, untuk apa? Menampakkan betapa jijiknya setan itu, sehingga layak diludahi. Tayyib. Wa khussat bihil yasar, dikhususkan kenapa meludahnya ke kiri, li'annaha mahillul aqdzar, karena dia adalah tempat perkara-perkara yang jijik, ke arah kiri. Wal makruha, dan perkara yang tidak disukai. Wa nahwiha, dan yang semacam itu. Wal yaminu didduha, adapun arah kanan itu kebalikannya. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa ta'awudhu ma'at tafli dzukira aidan fi shalah. Masalah ini yaitu minta perlindungan disertai dengan meludah, itu juga disebutkan di dalam salat, bukan hanya dalam masalah mimpi ketika tidur. An Abil Ala anna Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu setelah apa? Setelah perang Hunain itu, setelah perang Taif, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati." Sesungguhnya setan menghalangi saya dengan salat saya, yaitu hampir-hampir saya tidak konsentrasi dengan salat saya, diganggu oleh setan. Wa qiraati, demikian pula menghalangi saya dari qiraah saya. Yulabisuha alayya, membuat dia jadi rancu kepada saya, qiraah saya jadi kacau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan yang dipanggil dengan nama khinzab. Fa idza ahsasta, maka apabila engkau merasakan kehadiran dia, fata'awwad billahi min, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari dia. Watful ala yasarika salasan, dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Faqal, Utsman bin Abil As mengatakan, fa fa'altu dzalik, saya mengerjakan itu, fa adhabahu Allahu anni, maka Allah mengusir dia dari diriku. Ini barokah dari apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Wa min adillatil isti'adzati billahi minasyaitani aidan, termasuk dari dalil isti'adzah kepada Allah dari setan juga adalah
Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke kamar mandi, khala dikatakan khala karena apa? Dia menyendiri. Jadi tidak layak kita membuat kamar mandi jamaah sekali duduk ada 30 orang, itu tidak layak. Tapi ada sekat-sekatnya, ditutup. Tiap orang biar menyendiri dan merenung di situ sendirian. Itu asalnya khala. Qal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah berdoa, ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Padahal Rasulullah dalam hadis Anas juga, dan hadisnya sahih, kekuatan beliau adalah 30 kali lelaki dewasa. Tapi beliau tidak bersandar dengan kekuatan sendiri, tetap berlindung kepada Allah. Maka kita lebih layak untuk yang seperti itu. Muttafaqun alaih. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal kalamu huna fi maqamain. Pembahasan tentang masalah ini ada pada dua maqam, ada dua posisi pembahasan. Ahaduhuma hal yahtassu hadza dzikru bil amkinati. Ini harusnya ada titik dua ya, amkinati. Al muaddati, ini juga kurang titik dua, wallahu musta'an. Lidzalik, apakah doa dan zikir ini tadi khusus untuk tempat yang memang dipersiapkan untuk buang air kecil ataupun buang air besar, memang tempat khusus khala? Likauniha tahduruha syayatin, karena memang yang namanya kamar mandi, kamar untuk buang hajat itu memang dihadiri oleh setan, dan hadis-hadisnya sahih tentang ini. Kama warada fi hadis Zaid bin Arqam bis Sunan, sebagaimana datang di dalam hadis Zaid bin Arqam di dalam kitab Sunan. Au yasmalu hatta law bala fi ina'in masalan fi janibil bait, atau mencakup misalkan dia kencing di sebuah wadah, di sebuah ina, yaitu bejana di samping rumah, bukan di dalam sebuah kamar mandi dan yang sebagainya. Al-asah as-sani, yang paling tepat adalah yang kedua. Jadi hadisnya umum, baik itu di sebuah tempat khusus ataukah di tempat-tempat yang lain, bahkan di bawah pohon. Sebelum kita menembakkan sesuatu itu hendaknya kita isti'adzah dulu. Jangan tahu-tahu ada yang mengganggu kita. Baik, ini umum. Malam yusra fi qada'il hajah. Malam yusri asra'a yusri'u. Sebelum dia memulai di dalam menunaikan hajatnya. Jangan sudah menembak 3 kali baru a'udzubillah, enggak layak. Tapi sebelum itu. Baik, al-maqamus tsani, posisi yang kedua, mata yaqulu dzalik, kapankah dia mengucapkan itu? Faman yakrahu dzikrallahi fi tilkal halah, ini juga kurang titik 2 ya. Allahumma musta'an. Barang siapa dari kalangan ulama yang memakruhkan untuk berzikir dalam situasi itu, yufasil, maka dia memperinci. Amma fil amkinatil mu'addati lidzalik, adapun di tempat yang memang dipersiapkan untuk buang hajat, fayaquluhu qubaila dufuliha, hendaknya dia mengucapkan zikir tadi sebelum memasukinya. Tapi jangan 1 kilo sebelum itu dia sudah baca, tapi di depan pintunya, qubail. Jangan sebelum 1 kilometer masih jauh. Wa amma fi ghairiha, adapun di selain tempat-tempat khusus, fayaquluhu fi awwali syuru', hendaknya dia mengucapkan itu ketika pertama kali mau mulai buang hajat. Kata tasmiri siabe, ketika menyingsingkan pakaiannya misalkan. Misalkan. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur. Wa qalu fi man nasi, jumhur ulama berkata untuk orang yang lupa, saya lupa, sudah terlanjur kebelet, sudah harus buang-buang. Saya lupa zikir. Lalu kapan saya berzikir? Yasta'idu biqalbih la bilisanih. Isti'adahnya adalah dengan hati. Enggak apa, Allah Maha mendengar dan Allah memaafkan kelupaan. Bukan dengan lisannya, karena Rasulullah membenci zikir dalam keadaan tidak suci. Selesai dari Fathul Bari. Baik, kita istirahat sebentar, mungkin 5 menit. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.